fruitful and multiply. You go multiply. Be fruitful and multiply. You go multiply. Be fruitful and multiply. You go multiply. Be fruitful and multiply. You go Be multiply. fruitful and multiply. You go Be multiply. fruitful and multiply. You go multiply. We go multiply. We go multiply. Haleluya, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Haleluya, senang sekali bagi kita berjumpa lagi dalam ibadah kita Bapak Ibu. Yes, saya percaya kita semua merindukan Tuhan. Kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bawa ucapan syukur kita, hati yang memuji dan menyembahnya. Haleluya. Apapun beban yang kita rasakan saat kita mau tanggalkan sejenak saudara. Kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Ada sukacita baru, semangat baru. Haleluya. Bagi setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit akan mengalami mukjizat kesembuhan. Yes. Bagi setiap yang sedang lemah iman akan mendapatkan kekuatan yang baru. Semangat baru. Iman yang baru, kesegaran yang baru dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati kami yang rindu. Mari kita mau satukan hati kita umat Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita. Nyanyian baru bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap yang percaya. Ya rabasa ya rabasa kamo. Ya rabana bayade. Bashira rabasa kamo. Datang Tuhan, kami datang dalam kerinduan kami Tuhan. Kami sembah Engkau ya Raja kami. Kami naikkan pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi setiap kami ya Bapa. Betapa luar biasanya Engkau bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan sembah dan pujian bagi-Nya. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Oh ya Rabba Syakarabo.
menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, amin, karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, amin, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dengan segenap hati, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, haleluya, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Mari dengan segenap hati umat Tuhan kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita bersyukur, haleluya, karena Engkau Allah yang adil bagi kami Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya
puji. Haleluya. Berkatalah engkau di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Mari Tuhan, biar segala yang bernafas memuji Engkau, biar segala makhluk ciptaan-Mu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami mengenangkan Engkau ya Allah kami. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Mengatasi seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Bashalabalabasakan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan. Jesus. Mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Yes God. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari, setiap detik, setiap waktu Tuhan. Tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi menyatakan Tuhan betapa lebar dan luasnya kasih-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa luar biasanya mukjizat-mukjizat yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebab itulah kami memuji Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa, yang begitu mengherankan dan mengagumkan, yaitu Engkau Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, satukan kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami bersorak-sorai berkirang dalam hadirat-Mu bersama-sama, menyatakan betapa kami bersuka karena Engkau menjadikan hari ini Tuhan adalah hari kesukaan bagi semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak memuji Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya, bersama-sama saya katakan amin. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Ada amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau angkat nyanyian bagi Tuhan. Mari angkat suaramu, nyanyikan kebesarannya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkatlah suaramu, puji dan serukan, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mandi, sebab Dia sanggup serahkan mari semua nyanyikan kebesarannya, anugerah tanpa kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, kadang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari dengan iman kita mau kata pujian Bapak Ibu Saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Sukacita tak perlu kau khawatir. Apa? Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, anugerah tanpa kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, kadang melawan kita, bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, mari bersorak-sorai dalam Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, anugerah tanpa kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, kadang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Amin. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Raja dan Kita Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan dimanapun kita berada Saudara. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa luar biasa lebar dan panjang kasih Tuhan. Amin. Mari saudara yang siap menari bagi Tuhan lebih dalam lagi. Wow. Mari saudara boleh bergoyang di rumah. Angkat tanganmu. Berikan tepukan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih
memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, harapan rajaku kaulah sukacitaku. mari menari bagi Tuhan. Harapan rajaku Haleluya. sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan kita menari, amin. Di hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, satukan menari, di hadapan Rajaku menari, amin. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Mari jemaat Tuhan, berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, amin. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, yes Tuhan, kami katakan sebab Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara dalam hadirat Tuhan, dengan hati yang menyembah kepadanya, dengan mata yang tertuju kepadanya, mari kita mau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kau tahu Tuhan hari-hari ini apa beban pergumulan yang kami pikul Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah tahu semua itu. Sebab itu kami datang kepadamu yang menjadi kekuatan kami, yang memberikan kami penghiburan setiap hari, memberikan kami kelegaan. Apapun kondisi harus kami alami Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami gak takut Tuhan, sebab sayap-Mu menaungi kami. Tangan Tuhan menopang kami, dan kami gak akan dibiarkan tergeletak Tuhan. Yes. Kami mengimani setiap puji-pujian kami Tuhan, terjadi lawatan dalam hidup kami. Yang mau siapkan hati kami untuk dengarkan suara Tuhan. Bicara Tuhan. Tuhan mau apa dari setiap kami anak-anak-Mu. Bicara melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, sayangku. Ku akan terbang, bawa kami lebih lagi bersama Engkau Tuhan. Hidup percaya utamanya, kami percaya firman-Mu Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan segenap hati saudara, dengan sayap Tuhan, haleluya. Pertolonganku, amin, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, amin, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau kami nantikan Tuhan, aku nantikan Kau yang ku sembah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Kau kami nantikan Tuhan, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Oh, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Haleluya, apapun pergumulan Anda hari-hari ini, percayalah bahwa sayap Tuhan menaungi, bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan menjaga dan menopang setiap kita. Oh, haleluya Tuhan. Allah yang begitu mengherankan kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti apa isi hati kami Tuhan. Kau yang jawab setiap kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Kami mengalami begitu banyak Tuhan hal-hal dahsyat bersama dengan Kau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang satu minggu ini kita mengalami banyak berkat dari Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kasih Tuhan yang lebih lagi. Karena Tuhan selalu baik bagi kita. Untuk itulah makanya kita ada. Untuk itulah kita harus beribadah. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman itu membangkitkan iman kami. Firman itu membangkit percaya kami. Firman itu menguatkan kami. Firman itu membuka mata hati kami. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkati setiap yang mendengarkan.
Berkati hamba yang menyampaikan supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami butuh itu Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang dipanggil untuk berbuah. Saudara, panggilan untuk berbuah ini bukan satu hal yang baru. Sejak Yesus bersama murid-muridnya pun dia katakan kita harus menghasilkan buah. Jadi mulai dari dulu 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini dan seterusnya, buah itu harus ada karena memang itu adalah panggilan bagi hidup kita. Nah, panggilan itu kadang-kadang bisa terlupakan. Kenapa saudara? Akhir-akhir ini fokus anak-anak Tuhan itu datang pada Tuhan hanya untuk cenderung mencari berkat Tuhan. Memang tidak salah, Tuhan itu adalah Tuhan pemberi berkat. Tapi lupa dengan panggilan. Saya ingat di tahun 80-an itu, begitu orang mengenal Tuhan, begitu hausnya, dia pergi melayani Tuhan, dia pergi beribadah, dia pergi memberitakan Injil, dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan panggilan itu. Tapi tahun demi tahun makin berganti dan berubah. Kecenderungan zaman berubah. Orang terhadap panggilan Tuhan itu mulai terlupakan. Karena banyak hal orang memberitakan firman selalu tentang berkat, selalu tentang berkat, selalu diberkati, selalu harus diberkati. Orang yang mengenal Tuhan tuh katanya orang yang diberkati. Saya percaya betul kita diberkati. Tapi tujuannya bukan sampai situ. Saudara, hidup kita itu bukan hanya untuk diberkati, saudara. Bukan kita hanya terima berkat, saudara. Tidak. Tetapi Tuhan punya tujuan buat kita semua. Yaitu apa? Untuk menghasilkan buah. Ya, saya kasih tahu. Banyak sekali yang dilakukan akhir-akhir ini. Orang datang sama Tuhan, cari berkatnya untuk disembuhkan. Saya percaya Tuhan memang Tuhan penyembuh. Kalau kita datang kepadanya, kita berdoa, pasti sembuhkan. Karena Alkitab bilang, oleh bilu-bilunya kau menjadi sembuh. Tapi setelah sembuh, kita ngapain? Apa yang kita lakukan? Kita tidak tahu. Cari berkat supaya berkelimpahan. Oh, memang semua seperti itu. Karena Yesus berjanji, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Ya, gak salah kita hidup berkelimpahan. Tapi ketika kita memiliki itu, terus apa? Apa yang kita lakukan? Kita tidak tahu. Terus ketiga, kesuksesan. Ya, orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, yang bertindak atas firman-Mu, dia akan berhasil dan beruntung, kata kitab suci. Tapi setelah dia berhasil dan dia beruntung, dia sukses, habis itu apa? Selesai. Tidak ada lagi. Berkat apa? Perlindungan. Berdoa minta perlindungan Tuhan. Tuhan berjanji melindungi, menjaga dari bahaya. Tapi setelah kita dilindungi, apa yang kita lakukan? Berkat lagi ada orang bilang untuk anak cucu. Dia datang pada Tuhan, dia minta berkat untuk anak cucu. Alkitab bilang, daulah pemuda, sekarang telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta roti. Saudara tahu, Alkitab bilang apa? Semua orang datang kepada Tuhan saat ini hanya untuk mencari berkatnya saja. Akibat fokus anak Tuhan itu datang pada Tuhan hanya untuk mendapat berkat, maka Yesus protes, saudara. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus protes. Saudara mau tahu Tuhan protes seperti apa? Yohanes 6 ayat 26 bilang, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan mujizat yang terjadi hanya untuk 5.000 orang kasih makan. Tapi saudara, sisanya 12 bakul. Orang datang cari Tuhan hanya untuk Tuhan protes.
Berarti sampai hari ini orang hanya cuma datang untuk melihat berkatnya Tuhan, tapi bukan mencari Tuhan pemberi berkat. Itulah maka kenapa Tuhan Yesus protes. Padahal kalau kita ikut Tuhan, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sediakan saudara. Apa janji Tuhan? Semua berkat yang kita kejar ini, yang tadi di depan itu, Tuhan sudah sediakan semuanya. Matius 6 ayat 33 bilang ini, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berarti apa? Semua yang kita cari itu, semua kekhawatiran yang kita khawatirkan itu, Tuhan sediakan. Itu janjinya. Berarti apa? Kalau kita ikut Dia, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah sediakan. Berkat semua yang kita cari itu sudah. Berkat kesembuhan dibuat, sudah ada sama kita. Kita gak perlu khawatir itu. Berkat kelimpahan Dia sudah sediakan juga. Ya. Makanya di Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Semua berkat yang kita cari, Tuhan sudah sediakan. Saudara, inilah yang kita lupa setelah kita dapat berkat. Tidak salah sih saudara, memang kita harus diberkati supaya kita jadi berkat buat orang lain. Karena itu fungsi yang Tuhan inginkan, bahwa kita menjadi berkat, kita juga menjadi berkat. Kita diberkati, kita akan memberkati orang lain lagi. Sehingga mata rantai itu membuat orang mengerti bahwa kita ada di dalam Tuhan. Tetapi yang utama adalah untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita ada, untuk apa kita percaya sama Yesus. Apa yang Tuhan inginkan dari kita. Yohanes 6 ayat 27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Berarti saudara, kita bekerja bagi Tuhan. Kalau kita sudah bekerja bagi Tuhan, Tuhan sediakannya itu. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Makanya di Matius 20 ayat 28 bilang, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan ingin kita melayani Dia. Itu panggilannya. Makanya saya kasih tahu, saya dari awal udah bilang, berkat itu tidak salah. Berkat itu memang disiapkan bagi kita yang mencari Dia, bagi kita cari kerajaan Allah, bagi kita melayani Dia. Berkat itu tersedia, semua yang ada itu disediakan bagi kita. Nah, apa panggilan kita bekerja untuk Tuhan? Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, yang pertama dibilang gini, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Untuk apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu adalah tetap. Tuhan ingin kita berbuah saudara. Tuhan tidak ingin kita tidak berbuah. Tidak, Tuhan ingin kita berbuah. Ya, supaya Dia bilang kalau kita berbuah, apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Berarti semua berkat yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Itulah makanya saudara, kenapa kita harus dipanggil untuk berbuah. Filipi 1 ayat 22 bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Catatan Paulus seperti itu di Filipi. Artinya apa? Kalau dia hidup, dia harus memberi buah. Berarti sama seperti kita. Selama kita hidup di dunia ini, sebelum Tuhan panggil kita pulang, kita harus memberikan buah kepada Tuhan, dan buah itu tetap, bukan sekali-sekali. Selalu musim terus berganti dan tidak pernah berhenti sampai masa ketika kita dipanggil pulang.
baru kita stop berbuah. Makanya Tuhan panggil kita bekerja untuk menghasilkan buah. Dan ini ada peringatan saudara. Apa akibat bila kita tidak menghasilkan buah? Jadi saudara, kalau kita menghasilkan buah itu ada akibatnya. Tetapi kalau yang lebih parah ketika kita tidak menghasilkan buah, apa yang terjadi saudara? Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan dibilang, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi saya kasih tahu bahwa Tuhan ingin kita lebih banyak berbuah. Tapi bagi ranting yang tidak menghasilkan buah, saudara lihat di Alkitab bilang, dipotong. Ada yang lebih menarik lagi. Lukas 3 ayat 9 bilang, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, dipotong, dikumpulin, dibuang ke dalam api, dibakar saudara. Berarti apa? Tidak ada gunanya lagi. Itu bagi yang tidak menghasilkan buah. Maka apa? Dipotong lalu dibakar. Ya, jadi bagaimanapun Paulus tadi sudah bilang di Filipi bahwa apa? Hidup kita itu harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Jangan lupa itu saudara. Saya ingatkan ini, mari kita sama-sama berpikir buah apa yang harus kita hasilkan bagi Tuhan. Ya. Matius 28 ayat 19 bilang gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Lukas 15 ayat 7 bilang, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berarti di sorga itu suka sekali orang yang bertobat. Berarti buahnya apa? Buah jiwa bagi Tuhan. Itulah bagian hidup kita. Makanya Tuhan berikan kita semua. Tuhan kasih kita sehat, Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita fasilitas, Tuhan kasih kita kesuksesan. Tujuannya supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Supaya kita menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Supaya kita bisa membawa orang kepada pertobatan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan kita egois pikirkan diri kita sendiri. Yang penting kita sudah diberkati. Yang penting kita sudah senang dengan apa fasilitas yang kita miliki. Yang penting kita sudah jadi hamba Tuhan. Jangan salah. Hamba Tuhan juga harus berbuah. Tidak boleh berhenti. Yang tidak hamba, yang maksudnya pelayanan full time pun harus berbuah. Apalagi orang full time. Kenapa? Dia sudah mengasihkan diri buat Tuhan. Harusnya dia lebih banyak berbuah lagi. Kalau tidak saudara, saya mengerti sekali ya Yohanes bilang, kalau tidak berbuah, dipotong. Jadi marilah kita menghasilkan buah, yaitu jiwa bagi Tuhan. Tuhan suka, makanya saya senang ayat ini dibilang apa? Satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai saudara. Mari kita bikin goncangkan sorga. Mari kita bikin sorak bertepuk tangan. Mari kita bawa orang-orang supaya bertobat saudara. Kenapa? Tuhan suka, karena itu tujuan Tuhan. Artinya apa? Supaya semua orang bertobat dari perbuatan yang jahat, berbalik dari hal yang jahat. Sehingga apa? Mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Tuhan suka orang-orang yang datang padanya untuk bertobat. Itulah buah yang harus kita hasilkan. Nah sekarang pertanyaannya, buah itu kita hasilkan dimulai dari mana ya? Gampang saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi itu perintah Tuhan. Dari mana kita harus mulai? Dikatakan dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, disimpelkan lagi, disederhanakan lagi. Dari mana kita mulai? Kisah Para Rasul 16 ayat 31 bilang ini. Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Berarti dari mana kita mulai? Dari keluarga kita. Mulai kita petakan, mulai kita lihat, ada enggak keluarga kita yang belum bertobat? Itulah buah yang harus kita hasilkan bagi Tuhan. Dimulai dari keluarga, yaitu apa? Yerusalem, seluruh Yudea, kampung, Samaria, kota, baru apa? Ujung bumi. Tapi mari kita seliki yang paling gampang yang bisa saudara dan saya lakukan adalah apa? Kita ngecek dari seluruh anggota keluarga kita, masih ada yang belum bertobat belum? Itulah yang harus kita kejar. Itulah buah yang harus kita buat supaya sorga bersorak-sorai. Itulah Tuhan panggil kita menghasilkan buah. Mulai kita petakan itu. Mari kita fokus ke dalam keluarga kita. Sekarang pertanyaan lagi. Berapa banyak buah yang harus kita hasilkan? Nah, Yohanes 15 ayat 16b bilang, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Konsisten. Buah itu yang dihasilkan konsisten. Jadi kalau 1 tetap 1, 2, 2, 5, 5. Ya, kita lihat di sini. Matius 20 ayat 20b bilang gini. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, lalu Matius 25 ayat 22 bilang lagi. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi saya mau ngasih tahu di sini. Jadi kalau saudara dipercayakan Tuhan 5 talenta, berarti harus mendapatkan 5 yang sama. Kalau saudara mendapatkan 2, berarti 2 yang sama harus menghasilkan konsisten. Kalau saudara ada talentanya 1, silakan menghasilkan 1, jiwa 1. Jadi artinya apa? Selalu konsisten dan ada buah. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Supaya pada waktu nanti, saya kasih tahu gini, Tuhan pada akhir nanti di pengadilan atau kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak menghakimi kita untuk hal-hal soal berapa banyak sih sebenarnya yang kamu sudah berkat, berapa banyak sih rumah yang kamu miliki, berapa banyak sih kendaraan yang kamu miliki, berapa banyak sih uang yang kamu miliki, berapa banyak anak yang kamu miliki. Tuhan tidak tanya itu. Tapi yang Tuhan tanya, berapa buah yang kamu sudah hasilkan, berapa jiwa yang sudah kamu bawa ke dalam kerajaan surga. Karena itu tugas kita. Dia bilang apa? Pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Berarti apa? Itu tugas kita. Jadi saudara, saya kasih tahu buah itu harus tetap. Makanya mari kita berdoa. Kalau kita sudah jarang lagi pergi untuk menjangkau jiwa untuk bertobat, kita bertobat saudara. Kalau kita tidak bertobat, maka ranting itu akan dipotong. Mari kita bertobat dan mulai pergi menghasilkan buah. Saya terpikir Tuhan taruh dalam pikiran saya harus sederhana saja. Mari kita mulai dari mana? Dari keluarga kita. Ngecek satu-satu. Mana keluarga yang belum bertobat? Inilah buah yang kita hasilkan buat Tuhan. Konsisten. 1 demi 1. Kita doain keluarga kita yang belum bertobat. Kita kejar sampai mereka bertobat. Ya, bila perlu doa puasa saudara. Supaya Roh Kudus itu bekerja. Mengingatkan hati saudaramu. Sehingga pada akhirnya dia akan bertobat. Dan itu kita harus konsisten berdoa sampai keluarga kita bertobat. Jangan biarkan rasanya kalau kita sudah bertobat, kita pasti masuk surga sendiri. Salah saudara. Tuhan akan tanya, di mana keluargamu? Ya, Tuhan akan tanya. Karena Tuhan percayakan keluarga, kita ada di dalam keluarga kita bukan suatu kebetulan. Tetapi itu Tuhan inginkan yang adanya dari keluarga kita ada di keluarga itu. Membuat supaya seluruh isi keluarga kita diselamatkan. Ingat itu, seluruh isi keluarga kita diselamatkan karena Tuhan panggil kita. Supaya apa? Nanti keluarga kita itu punya kerinduan lagi, mencari jiwa lagi, keluarga demi keluarga lagi, keluarga dari suaminya, keluarga dari istrinya, keluarga daripada besannya, keluarga daripada yang mana, terus kita berdoa sehingga di dalam keluarga itu kita sama-sama
masuk kerajaan surga yang sama, saudara. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang sederhana. Ya, tadi dibilang seperti itu ya. Kita mulai dari mana? Dari keluarga kita. Pertanyaan yang sederhana kembali muncul di sini. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah? Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, Filipi 4 ayat 5 bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bagaimana cara kita hasilkan buah? Yang satu, dari diri kita. Supaya keluarga kita melihat apa? Sikap hidup kita. Keluarga kita melihat kebaikan kita. Saudara, kita sering cenderung gini. Hitung-hitungan. Saya kasih tahu, sederhana. Ketika kita memiliki banyak berkat, kadang-kadang kita nggak ingat keluarga kita. Yang kita ingat cuma siapa? Istri, anak, sudah. Lalu kepentingan kita, punya rumah bagus, mobil bagus. Lalu capnya apa? Oh, dia anak Tuhan, diberkati. Betul, diberkati. Tapi tidak sampai situ. Tetapi apa? Tuhan ingin apa yang kita miliki itu, kita jadi berkat. Supaya apa? Alkitab bilang mamon itu dipakai untuk menyelamatkan orang. Jadi ketika kita sudah mulai diberkati, harusnya kita berdoa, Tuhan, saya punya keluarga, patut diselamatkan. Lalu kita tolong dia. Kan yang dilihat di sini itu perbuatan baikmu. Tidak dilihat kesuksesan. Memang orang senang lihat kamu sukses, lihat kita sukses, Memang Tuhan, orang-orang senang lihat kita sukses. Tapi kalau hanya sampai situ, lalu ketika mereka susah, di mana letak cahaya kita? Yaitu perbuatan baik kita. Yaitu kebaikan hatimu semua diketahui semua orang. Di mana itu letak? Lalu ketika mereka susah, kita nggak membantu, akhirnya nanti ada kata-kata keluar gini, katanya dia anak Tuhan. Ketika kami susah, dia punya kelebihan. Kok dia nggak bisa bantu kita? Wah, kalau Tuhan dengar itu, Tuhan sedih. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Ini saya baru bicara keluarga loh. Ada orang lain lagi, orang lagi. Karena Yesus bilang gini, ketika aku, di firman yang lain dibilang, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu menenggang aku. Lalu murid-muridnya tanya, Tuhan, kapan kami melihat kamu lapar? Kapan kami melihat kamu telanjang? Lalu Tuhan bilang, kepada orang-orang seperti itulah kamu lakukan, maka kamu telah lakukan buat aku. Jadi sebenarnya kebaikan hati kita, Tuhan tuh ingin kebaikan hati kita kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Tuhan sembuhkan kita, Tuhan berkati usaha kita, Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan berkati semua yang kita kerjakan. Memang kelihatannya indah, tapi sebenarnya tujuannya satu, supaya apa? Melalui itu kita menghasilkan buah, saudara. Kita menghasilkan pertobatan orang demi pertobatan. Dengan uang kita pakai, saudara. Kita pakai untuk menolong orang. Kebaikan hati kita itu jangan tertutup. Ada satu sisi Alkitab bilang apa? Gini, kalau orang di Yakobus bilang gini, kalau dia tahu dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Berarti saudara, kebaikan hati kita itu tidak boleh tertutup. Itu adalah cara kita menghasilkan buah. Ya, kalau kita ngomong soal Alkitab saja, hanya sebatas itu. Tanpa di bawahnya ada pertolongan, ada yang lain-lain. Maka cuma sebatas itu. Itu gak ada artinya. Nanti saya kasih tahu di ayat berikutnya. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini, kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Kalau Tuhan gak datang, kita yang datang ke Tuhan. Berarti tinggal pilih mana yang duluan.
Kalau Tuhan datang dulu, datang saat ini, berarti Tuhan datang turun, datang yang kedua kalinya, berarti selesai. Tapi juga bisa selesainya gimana? Kita yang datangin Tuhan, artinya dipanggil pulang. Nah, sebelum kita panggil pulang itu, kebaikan hati kita sudah kelihatan semua orang belum? Makanya Tuhan bilang ini, janganlah kumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ini ngengat dan karat makannya. Tapi Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu di sorga, karena ngengat dan karat tidak makannya. Salah satu kumpul hartanya, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mari kita berbagi, mari kita berbagi. Jangan pernah tahan-tahan uang kita. Wah, nanti dibilang, wah Pak Thomas nih, ada apa? Tidak. Kita harus lakukan hal itu. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, kamu sudah memiliki semua dunia. Apa artinya kau memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa? Sayang sekali. Lalu dibilang, untuk apa kamu kumpulkan, hai engkau orang bodoh? Pada malam hari ini jiwamu akan diambil. Lalu untuk apa kamu kumpulkan semuanya itu? Gak ada gunanya. Tetapi mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Memang saya tidak bilang bahwa saudara harus menjual sesuatu, membagi sesuatu, lalu memberikan sesuatu, bagi habis-habisan. Tidak. Apa yang bisa kita kerjakan supaya kebaikan hati kita terlihat, itulah kita lakukan. Namanya apa? Berbuah bagi Tuhan. Mulai dari situ orang akan bilang, dia baik ya karena dia ikut Tuhan. Lalu apa? Karena engkau baik, maka orang-orang itu akan ikut Tuhan karena kebaikan hati. Camkan itu baik-baik. Engkau bekerja di kantor, bekerjalah sebaik-baiknya. Dengan baik, kebaikan hatimu dikelihatan. Itu tadi soal berikan uang. Tapi apa? Sekarang berikan tenaga, berikan pikiran. Jadi engkau bekerja dengan baik di suatu tempat itu. Engkau melayani Tuhan dengan baik, supaya orang melihat semua kebaikan hatimu. Lalu engkau bekerja di kantor, engkau bekerja di mana saja. Engkau lakukan di mana saja engkau bekerja, lakukan. Lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika engkau lakukan itu dengan baik, atasanmu akan lihat, bosmu akan lihat, oh engkau sangat luar biasa. Ya, engkau diberikan tempat yang baik, engkau akan mendapat kedudukan mungkin yang lebih baik. Tetapi satu, ketika lihat kebaikan itu, bosmu akan bisa bilang, dia akan bisa bertobat, berbalik, dan ikut engkau untuk datang pada Tuhan. Jadi bagaimana cara menghasilkan buah? Yaitu melalui sikap hidup kita. Yang kedua, sikap hidupnya apa coba? 1 Korintus 13 ayat 2 bilang, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna dan memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti apa? Dipotong, saudara. Justru apa? Kasih itu kekuatan dalam hidup kita, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Untuk itulah kita mengasihi sama kita, karena ada cuma dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budi, dan seterusnya. Yang hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa? Kasih itu ada. Itu sikap hidup yang luar biasa. Ya, ketika orang butuh pertolongan, ada kasih. Ketika orang butuh doa, datang berdoa. Ketika orang butuh pertolongan dari sisi finansial, mungkin kalau saudara sanggup, bantu. Kalau tidak, yang seberapa pun bantu. Lakukan. Itu adalah kasih. Jangan kita hitung-hitungkan. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Kenapa? Itulah hukum kerajaan surga. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu pengen dirimu nyaman, kamu harus berbuat juga orang nyaman. Itulah kasih. Memang tidak mudah, saudara. Tapi saya percaya, ketika kita semua lakukan itu, orang akan datang sama Tuhan. Dan Tuhan suka. Kenapa? Ada satu orang berbalik dan bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Ingat itu, saudara. Kalau saudara lakukan itu, maka sorga bersorak-sorai. Dan saya percaya, saudara, kalau sorga bersorak-sorai, maka berkat dari sorga itu dicurahkan buat kita. Amin. Saya percaya itu. Kenapa? Itu janji firman Tuhan. Makanya buatlah sorga gempar, bersorak-sorai. Kenapa? Buah pertobatan itu terjadi.
dimulai dari keluarga kita, baru lingkungan kita, kerja kita, RT, RW, kelurahan, kecamatan, masuk ya kota madya dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita bisa sampai di mana saja. Oh, luar biasa Tuhan Yesus itu. Makanya sebenarnya panggilan saudara, panggilan yang mulia, yaitu apa? Menghasilkan buah bagi Tuhan. Jadi saudara jangan jadi jemaat yang biasa, yang biasa-biasa saja yang datang beribadah. Rugi saudara. Suatu saat kalau saudara tidak berbuah, dipotong juga. Makanya Matius 7:21 bilang gini, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk itu, mari lakukan, hasilkan buah bagi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa buat saya juga, buat saudara. Ya, mari kita lakukan. Tuhan menantikan buah untuk kerajaan surga. Pertanyaan berikutnya, kapan kita mulai menghasilkan buah? Ibrani 3:15 bilang ini, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Berarti apa? Kapan kita mulainya? Hari ini. Saudara yang dengar firman ini mulai hari ini. Ketika saudara dengar, mulailah berdoa hari ini untuk menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Berdoa sama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita minta supaya mulai hari ini. Apalagi kalau ada saudaramu yang sakit. Berdoa supaya jiwanya diselamatkan bagi Tuhan. Ya. Nah, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Alkitab cuma bilang ini, sebenarnya masa hidup kita terbatas. Ya, dibilang ada yang 70, 80, memang ada yang lebih lagi. Tetapi di atas itu penderitaan saudara. Artinya apa? Kalau kita sudah tidak kuat lagi, ya saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan buah buat Tuhan? Memang bisa, tapi terbatas-batas. Tapi mumpung saudara masih muda, masih kuat, ayo menghasilkan buah bagi Tuhan. Karena Tuhan rindu anak-anak muda, ya, orang-orang sedang di tengah itu ya, middle artinya, keluarga muda dan keluarga yang sudah usia pun. Tuhan ingin semua orang menghasilkan buah. Jadi saudara, kalau kita hitung-hitung gini, misalnya hidup kita 70 tahun atau 80 lah, hidup kita 80, sekarang umur kita 50 misalnya. Berarti kita tinggal 30 tahun. Bagaimana saudara 30 tahun ini kejar untuk ketinggalan buah yang belum pernah saudara hasilkan? Bagaimana saudara mengejarnya? Ini kan hitungan matematis. Jadi dalam benak itu taruh bahwa saya ingin bekerja menghasilkan buah bagi Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk itu. Ya, jadi mulai kita berhitung. Artinya mulai hari ini kita mulai menghasilkan buah. Jangan tunggu-tunggu saudara. Jangan terlalu dalam zona nyaman, dalam kenikmatan berkat yang saudara dapat. Boleh, saudara menikmati berkat silakan, pergi luar negeri silakan, dinikmati saja. Tetapi apa? Ada waktunya kita harus menghasilkan buah. Ada waktunya kita berbagi, tidak egois untuk diri sendiri. Ada waktunya kita nikmati berkat yang Tuhan kasih. Ada waktunya kita berbagi. Kan dibilang di bawah lain ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, Tuhan buat waktu itu indah pada waktunya. Berarti apa? Mari kita pakai waktu-waktu itu supaya kelihatan indah dengan kita berbuat bagi Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati, karena Tuhan bilang Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang takut akan Dia. Berarti apa? Saudara melayani Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya, saya rasa inilah berkat yang Tuhan ingin katakan pada hari ini. Bahwa mari kita mulai berbuah, hasilkan buah. Di kapan mulainya? Hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Harapan rajaku Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, oh, aku tak berpadu menari bagi Tuhan. Yeay.
multiply.